Selamat datang di SDHHV Bercerita, dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saya, Erin Marmata, akan melanjutkan membaca buku Swiss Family Robinson oleh Johann David Wyss, bab 7. Hal pertama yang harus dilakukan pada hari berikutnya adalah kembali ke Calabash Wood untuk mengambil kereta beserta piring-piring, mangkuk-mangkuk, dan keranjang-keranjang yang telah kami buat. Hanya Fritz yang kuajak. Aku meminta anak-anak yang lain untuk tetap bersama dengan ibunya, karena bermaksud menjelajah keluar gugusan Bukit Berbatu. Kupikir sebaiknya tidak membawa rombongan besar. Kami berjalan melewati hutan ek yang hijau sepanjang tahun dan memperhatikan babi kami melahap biji-biji ek itu. Sama sekali tidak terlihat merasa lebih buruk atas ketakutan yang kami berikan padanya kemarin. Kenyataannya, ia terlihat lebih bersahabat dari biasanya. Mungkin menyadari kalau kami sebagai penyelamatnya dari rahang-rahang para anjing liar. Banyak burung yang tinggal di hutan ini. Mereka tidak terganggu dengan kemunculan kami sampai Fritz menembak dan meluncurkan pelurunya pada seekor burung jay biru yang indah serta beberapa burung kakak tua, yang satu berwarna merah menyala dan yang lainnya berwarna hijau emas. Fritz sedang mengisi ulang senapannya saat suara yang tidak dikenal tertangkap di telinga kami. Kami langsung bersikap waspada karena kedengarannya seperti suara dentuman lambat dari genderang yang teredam, mengingatkan kami pada kemungkinan kehadiran manusia pendalam. Dengan penuh kehati-hatian, kami berjalan mendekati suara tersebut, menyembunyikan diri di antara semak-semak rendah, rerumputan tebal, dan tanaman rambat sampai kami mencapai hutan yang terbuka. Di sana, berdiri di atas kayu tua yang tumbang, seekor burung indah yang besarnya hampir seperti ayam jantan dengan warna coklat chestnut yang kaya, bercorak coklat tua dan abu-abu. Di bahunya ada jumbai lucu dari bulu hitam yang seperti beledu mengilap dengan warna hijau. Ia sedang mengacak-acak sayapnya, merentangkan bulu ekor dan lehernya, mondar-mandir dan berputar dengan cara yang paling aneh dan bergaya congkak. Setelah melakukan manuver dari beberapa gaya, dengan kekaguman dari sekelompok burung yang mirip dengannya, tapi tanpa bulu di bagian leher yang berkumpul mengelilingi satu burung itu, menikmati pertunjukannya, ia membentangkan ekornya seperti kipas, menegangkan sayapnya dan mulai menyerang mereka dalam jarak yang pendek. Dentuman yang cepat, semakin lama semakin cepat, sampai terdengar suara gemuruh seperti guntur yang dihasilkan dari jarak yang sangat jauh, dan sayapnya yang berputar membungkusnya seperti awan. Itulah suara seperti genderang yang membuat kami waspada. Suara tersebut semakin kencang seiring kepakan sayapnya menepuk batang pohon yang membusuk dan kosong tempat pantomim yang aneh itu beraksi. Aku tengah memperhatikan mereka dan dengan sangat antusias saat sebuah tembakan terdengar dari belakangku. Seketika itu juga pertunjukan berhenti. Anakku yang terlewat gegabah telah mengubah komedi indah itu menjadi tragedi yang menyedihkan dan sia-sia. Si penabuh genderang yang antusias mati di tempatnya bertengger, sementara kumpulan rekan yang sedang mengaguminya berterbangan dengan cemas. Gangguan yang kejam pada pertunjukan yang jarang terjadi dan luar biasa itu benar-benar menggangguku. Dan aku menyalahkan Fritz karena telah menembak tanpa izinku. Aku yakin sekali kalau burung itu adalah belibis dengan leher berbulu. Ia merupakan spesimen yang sangat cantik. Kami meletakkannya di atas keledai yang telah menunggu kami kembali dengan sabar. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kereta luncurnya sangat aman di tempat kami meninggalkannya. Saat ini masih pagi sekali dan aku memutuskan untuk melakukan penjelajahan seperti yang kurencanakan. Barisan tebing dan bukit berbatu yang jaraknya tidak jauh dari pantai memanjang ke seluruh garis pantai yang kami kenal dan terlihat oleh kami. Aku ingin menemukan celah
jika ada, yang memungkinkan untuk menembus pedalaman atau untuk memastikan kalau kami terbentengi dan terisolasi di bagian pantai ini. Kami meninggalkan Kelbush Wood dan kini melaju ke lahan yang ditanami singkong, kentang, dan banyak tanaman lain yang tidak kami kenal, dengan sungai kecil yang dengan senang hati mengairi tanah yang berbuah itu, membuat pemandangan dari segala sisi itu terbuka dan menyenangkan. Beberapa semak menarik perhatianku, kaya dengan buah beri kecil berwarna putih dengan bentuk yang aneh seperti lilin dan sangat lengket, sangat dipetik. Aku mengenali tanaman ini dinamai oleh para pakar botani Myrica cerifera, sejenis semak yang ditumbuhi buah beri berwarna putih yang dipakai untuk pembuatan lilin. Dengan melelehkan dan menyaring buah-buah beri ini, kami bisa dengan mudah membuat lilin. Ini pasti akan berguna sekali untuk istriku yang selalu ingin menyelesaikan pekerjaannya meskipun matahari telah terbenam. Lilin yang dihasilkan dari tanaman tidak sekuat lilin lebah, tapi cahaya yang dihasilkan sangat terang dan menyebarkan aroma yang menyenangkan. Dengan membawa si keledai, kami tidak membutuhkan banyak waktu dalam mengumpulkan banyak beri yang cukup untuk mengisi salah satu kanvas yang dibawanya. Kemudian, kami melanjutkan rute perjalanan. Dengan segera, kami bertemu dengan bentang alam lainnya yang tidak biasa. Tampilan aneh yang cukup mengejutkan kami. Itu merupakan sebuah tempat tinggal yang berada di bawah satu atap dari sekelompok burung berukuran besar. Sebesar burung yellowhammers, sejenis burung gereja berwarna kuning tetapi bulunya berwarna coklat polos. Sarangnya dibangun dari kumpulan batang yang dibentuk bulat dan di antara cabang-cabang pohon yang berdiri sendiri, dan atapnya terbuat dari rumput, jerami, dan serat yang menutupinya, melindungi kelompok itu dari hujan dan sengatan matahari. Ada sejumlah pintu masuk ke dalam sisi yang tidak teratur dari kelompok rumah tersebut. Sarang-sarangnya menyerupai apartemen yang berbeda-beda di dalam sebuah rumah umum bersama. Ranting-ranting dan cabang-cabang bermunculan ke sana kemari dari dinding-dinding dan menyajikan tempat bertengger untuk anak-anak burung, serta tempat beristirahat dan pos untuk melihat-lihat keadaan di luar bagi semuanya. Tampilan umum dari bangunan ini mengingatkan kami pada sebuah spons mandi raksasa. Penghuninya yang berbulu menyerbu keluar dan masuk dalam jumlah ribuan. Dan kami melihat di antara mereka terdapat banyak burung nuri kecil yang indah, yang terlihat banyak menuntut untuk kontes kepemilikan atas sarang-sarang tersebut daripada pemiliknya yang sah. Fritz, yang menjadi pemanjat andal dan sangat ingin memeriksa sarang lebih dekat, menaiki pohon itu, berharap untuk mendapatkan 1 atau 2 anak burung jika ada yang menetas. Dia memasukkan tangannya ke beberapa lubang yang kosong. Tapi saat bermaksud untuk mencuri dan merampok, dia disambut dengan patukan dan siksaan yang sebenarnya dia perkirakan karena saat menjulurkan tangannya jauh ke dalam sarang, jarinya tertangkap dan terpatuk dengan tajam oleh paruh yang sangat kuat. Dia menjerit sambil menarik tangan, lalu mengguncang tangannya kuat-kuat untuk mengurangi rasa sakit. Setelah pulih dari keterkejutan, dia melanjutkan lagi dan lebih tegas dalam menangkap burung yang kasar itu. Meskipun burung itu memekik dan menjerit, dia tetap menariknya keluar dari tempat berlindungnya, menjejalkannya ke dalam kantong, mengancingkan mantel, dan meluncur turun dengan cepat ke tanah. Dia dikejar oleh sejumlah keluarga tawanannya yang melesat keluar dari lubang-lubang lainnya dan terbang mengelilingi si perampok, memekik dan mematukinya dengan marah. Tangkapan Fritz bukanlah salah satu pemilik sarang yang sebenarnya, yang merupakan kawanan grosbeak, burung-burung kecil berparuh besar yang sedang marah itu, melainkan seekor nuri yang sangat cantik, kecil dan berwarna hijau.
Fritz merasa sangat senang dengan hasil rampokannya dan saat itu juga memutuskan untuk menjinakkan dan mengajarinya bicara. Untuk sementara ini, ia dengan hati-hati dimasukkan ke dalam penjara kantong Fritz. Koloni burung yang elok itu memberi kami bahan perbincangan sepanjang perjalanan. Kebiasaan bersosialisasi yang ceria dan insting yang mendorong mereka untuk bersatu dalam bekerja untuk kebaikan bersama, menampilkan sesuatu yang paling indah. Contoh semacam itu, kataku, banyak sekali dalam berbagai kelas hewan. Berang-berang contohnya, membangun dan hidup bersama dalam cara yang menakjubkan. Serangga, lebah, tawon, dan semut terkenal sebagai arsitek sosial. Dengan cara yang sama, serangga batu karang dengan ajaib bekerja di bawah gelombang laut dengan melakukan usaha yang gigih dan upaya bersama. Aku sering memperhatikan semut bekerja, kata Fritz. Sangat menghibur saat melihat cara mereka melaksanakan berbagai pekerjaan dan tugas untuk kemakmuran mereka. Pernahkah kau memperhatikan bagaimana sulitnya mereka membawa telur-telur? Tanyaku, untuk melihat seberapa pahamnya dia akan proses itu. Membawanya dalam kehangatan matahari sampai mereka menetas. Itu lebih seperti kepompong dari ulat semut atau larva yang dihasilkan dari sebutir telur. Aku tahu mereka disebut telur semut, tapi aku katakan dengan yakin kalau itu tidak benar. Kau benar sekali, anakku. Nah, kalau kau telah begitu tertarik dalam menyaksikan semut-semut kecil di negara asalmu, betapa senang dan takjubnya kau jika melihat keajaiban yang dilakukan oleh sejumlah suku semut besar di pulau asing. Beberapa dari mereka membangun gundukan atau sarang yang tingginya 1 hingga 2 meter dengan lebar proporsional, sangat kuat dan kokoh, yang tahan terhadap sinar matahari dan hujan. Rumah mereka terbagi ke dalam jalan-jalan umum, serambi, brankas, dan tempat pembibitan. Begitu kokohnya gundukan itu dibangun, dengan adanya perubahan interior, sampai-sampai dapat digunakan sebagai oven untuk memanggang. Semut, meskipun dihormati sejak zaman Raja Sulaiman sebagai model industri, bukanlah serangga yang menarik. Ia mengucurkan cairan lengket yang baunya tidak menyenangkan, menghancurkan dan melahap habis apa yang datang dan bisa dimakan di jalannya. Meskipun di negeri kita sendiri mereka tidak begitu berbahaya, semut besar dari pulau asing ini adalah jenis yang paling merusak dan mengganggu. Sangat sulit untuk memusnahkan mereka. Untungnya, mereka memiliki musuh yang membuat jumlah mereka menurun. Burung, serangga lainnya, dan bahkan hewan berkaki 4 memangsa mereka. Yang terbesar di antara mereka adalah pemakan semut atau Tamenor dari Amerika Selatan. Seekor makhluk besar dengan panjang lebih dari 3 meter. Berambut panjang yang kasar, terkulai seperti bulu-bulu yang berat di atas 1/4 dari bagian tubuh belakangnya. Kepalanya sangat panjang dan lancip, ia tidak memiliki gigi, dan lidahnya agak mirip dengan seekor cacing tanah merah yang sangat besar. Ia memiliki cakar melengkung yang sangat kuat, yang bisa digunakan untuk mengoyak, memecah, dan menggaruk dinding-dinding keras gundukan semut menjadi berkeping-keping. Kemudian, ia akan menjulurkan lidahnya yang lengket. Gelungan dan geliatan lidahnya akan menimbulkan ketakutan di antara jutaan semut yang terganggu karena serangan tersebut. Mereka menempel pada penyerbu mengerikan itu, dan dengan tanpa ampun, tertarik masuk ke dalam perut yang lapar melalui rahang tak bergigi yang menunggu mereka. Pemakan semut yang kecil panjangnya tidak lebih dari 52 cm, memiliki kepala yang lebih pendek dan wujud yang lebih lazim, dan memiliki bulu sehalus sutra. Biasanya, ia hidup di pepohonan. Dengan senang hati, aku menemukan ingatanku yang baik mengenai subjek ini, yang sangat menarik perhatian anakku dan membuat perjalanan kami menjadi sangat mengasyikkan. Sesampainya di kerumunan pepohonan tinggi dengan daun-daun yang sangat kuat, lebar, dan tebal,
kami berhenti untuk memeriksanya. Pohon-pohon tersebut menghasilkan buah bulat seperti arak, penuh dengan biji-bijian kecil dan rasa asam yang kuat. Fritz melihat beberapa damar bergetah memancar dari retakan kulitnya, dan itu mengingatkannya pada kesenangan kanak-kanaknya yang didapat dari mengumpulkan getah dari pohon ceri di rumah. Oleh karena itu, dia merasa perlu untuk berhenti mengeruknya sebanyak yang dia mampu. Dia segera bergabung lagi denganku, berusaha untuk melembutkan apa yang dikumpulkannya di tangan. Tapi menemukan kalau getah itu tidak bekerja seperti karet. Dia baru saja akan membuangnya saat tiba-tiba berhasil meregangkannya dan memegas kembali ke ukurannya semula. "Oh ayah, lihatlah, karet ini sangat elastis. Bisakah ia dibuat jadi karet India?" "Apa?" seruku. "Coba kulihat, ini bisa jadi sebuah penemuan yang benar-benar berharga, dan aku yakin kau benar." "Mengapa begitu berharga, ayah?" tanya Fritz. "Aku hanya tahu ia digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil." "Karet India," aku menjawab. Lebih tepatnya, karet adalah sari getah seperti susu yang mengalir dari pohon tertentu dalam jumlah yang cukup banyak saat batangnya ditekan dengan sengaja. Pohon-pohon ini berasal dari negara-negara Amerika Selatan seperti Brasil, Guyana, dan Cayenne. Penduduk asli yang kali pertama menemukannya menggunakannya untuk membentuk botol dengan mengolesi tabung dari tanah dan melapisinya berulang-ulang dengan karet yang baru saja dikeluarkan dari pepohonan. Saat karet mengeras dan cukup tebal, mereka memecah cetakannya, mengguncang keluar fragmennya, dan menggantung botol-botol itu di dalam asap, kemudian menjadi kencang dan menghasilkan warna gelap. Saat masih lembab, penduduk suku pedalaman memiliki kebiasaan menggambar kasar tokoh-tokoh dan garis-garis pada damar untuk menghiasnya. Botol-botol yang dihasilkan suku pedalaman Spanyol dan Portugis selama bertahun-tahun dibawa ke Eropa dan dipotong menjadi beberapa bagian, lalu dijual dan digunakan untuk menggambar. Karet bisa dimanfaatkan untuk banyak keperluan dan aku senang karena memilikinya di sini. Dan kuharap kita akan mampu membuatnya menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Yang paling utama dan yang terpenting, aku akan mencoba membuat sepatu bot dan sepatu lainnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Kami mencapai hutan kelapa dan melihat teluk yang membentang, serta tanjung luas yang kami sebut Cape Disappointment, yang sampai sekarang masih membatasi penjelajahan kami. Dalam perjalanan melewati hutan, aku melihat sejenis pohon palem kecil yang berada di antara kelompoknya dalam jumlah besar. Aku belum pernah melihatnya. Salah satu dari pohon itu tumbang karena angin, dan aku melihat empulurnya bertepung yang aneh. Dan aku yakin kalau itu adalah palem sagu yang terkenal di dunia. Di dalam empulurnya, aku melihat beberapa ulat dan belatung gendut, dan sekonyong-konyong terlihat kalau mereka mendapatkan makanan dari sagu. Dan kalau di Hindia Barat, mereka dimakan sebagai makanan lezat. Aku tertarik untuk mencoba rasanya. Aku pun langsung menyalakan api. Setelah menempatkan setengah lusin sagu itu, aku menaburi garam, lalu memanggangnya di atas tempat panggang kecil dari kayu. Dengan segera, ulat-ulat dan belatung berjatuhan. Aromanya sangat lezat menggoda, dan semua keraguan atas ide memakan ulat lenyap sudah. Setelah mengoleskan mentega di atas sagu panggang, tanpa basa-basi, aku menelannya. Aku sangat menyukainya dan menghabiskan beberapa sagu lainnya dengan cara yang sama. Fritz juga mengumpulkan keberanian untuk mencicipi makanan baru yang menjadi tambahan sedap untuk makan malam kentang panggang kami. Kami kembali bersiap untuk berangkat. Kami menemukan semak belukar yang begitu lebat, dipintas. Kami pun berputar ke samping tanpa berusaha menembusnya dan melakukan perjalanan menuju ladang tebu di dekat Cape Disappointment. Jalur ini tidak akan bisa dilewati tanpa memotong
serumpun gula tebu yang gagah, dan si keledai membawa tebu-tebu itu dengan tambahan 1 tas beri lilin. Akhirnya sampailah kami di kereta di Calabash Wood. Muatan si keledai dibongkar, lalu semuanya ditempatkan di dalam kereta. Dan hewan kami yang sabar mulai dengan tenang siap untuk menarik beban yang hingga saat ini ia tanggung di atas punggungnya. Tidak ada kejadian apapun dalam petualangan kami selanjutnya, dan kami tiba pada malam hari di Falconhurst dengan sambutan sehangat biasanya. Kami segera menceritakan petualangan hari ini. Didengarkan dengan ketertarikan yang begitu besar, kami menunjukkan semuanya. Yang paling ditunggu-tunggu adalah si burung nuri hijau cantik yang membuat takjub anak-anak. Makan malam yang sempurna telah tersedia untuk kami. Dengan penuh syukur, kami menikmatinya bersama-sama. Setelah itu, kami pun naik ke kastel pohon dan menarik tangga di bawah. Kami merebahkan diri untuk menikmati istirahat yang baik setelah hari yang melelahkan ini. Ide untuk membuat lilin sepertinya telah membuat semua anak berkhayal sampai ke mimpi. Keesokan paginya, saat mereka bangun, tiap anak menggumamkan kata lilin di bibir mereka. Saat sudah benar-benar bangun, mereka melanjutkan pembicaraan tentang lilin. Sepanjang waktu sarapan, lilin menjadi subjek perbincangan. Setelah sarapan, mereka merencanakan semua pekerjaan sekaligus dan pembuatan lilin. Jadi, ayo kita lakukan, kataku. Hari ini kita jadi pembuat lilin. Aku berbicara dengan penuh percaya diri. Namun, sebenarnya aku ragu-ragu dan was-was mengenai hasil eksperimen kami. Pertama-tama, aku tahu kalau kami kekurangan bahan yang sangat penting. Lemak hewan yang diperlukan untuk membuat lilin terbakar dan dalam waktu lama dengan sempurna. Selain itu, aku agak meragukan seberapa jauh aku bisa mengingat apa saja yang harus dilakukan dalam pembuatannya. Namun, semua itu sama sekali tidak kukatakan kepada mereka. Dan anak-anak segera bekerja di bawah arahanku. Pertama, kami mengupas beri dan melemparkannya ke dalam bejana besi besar dangkal yang diletakkan di atas api. Lilin hijau beraroma manis itu dengan cepat meleleh, naik ke permukaan sari yang keluar dari beri. Setelah disaring, lilin itu ditaruh di dalam periuk yang berbeda di atas api yang sudah digunakan. Kami mengulangnya beberapa kali, sampai terkumpul cairan lilin yang cukup untuk digunakan. Kemudian, aku mengambil sumbu yang telah disiapkan istriku dan mencelupkan mereka satu persatu ke dalam lilin. Menyerahkannya kepada Fritz yang menggantungkannya di atas semak agar kering. Lapisan yang mereka hasilkan tidak terlalu tebal, tapi dengan mengulangnya beberapa kali, akhirnya proporsi bentuknya cukup layak dan menjadi lilin yang benar-benar kokoh. Dalam proses terakhir, kami menggantungkannya di tempat yang teduh dan dingin untuk mengeraskan. Pada malam yang sama, kami duduk layaknya orang-orang beradab selama 3 jam penuh setelah matahari tenggelam. Untuk kali pertama, Falconhurst terang benderang. Kami semua merasa senang dengan keberhasilan eksperimen ini. Kau memang benar-benar pintar, puji istriku. Aku hanya berharap dengan kepintaranmu itu kau akan menunjukkan kepadaku bagaimana membuat mentega. Dari hari ke hari aku merasa terganggu dengan melihat pasokan krim-krim yang bagus dalam jumlah banyak menjadi basi di depan mataku sendiri, hanya karena aku tidak tahu kegunaannya. Tolong buat suatu rencana. Kurasa aku bisa membantumu. Aku membalasnya setelah melakukan sedikit pertimbangan. Bukan berarti aku bisa mengklaim kehormatan atas penciptaan ini menjadi milikku karena ide ini milik kaum Hottentot. Aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Jack, ambilkan aku satu dari botol labu kita. Aku menerima labu yang kubuat sebelumnya, dengan lubang kecil pada salah satu ujung dan kosong sama sekali dan bersih. Sebagian aku isi dengan krim dan kemudian menyumbat lubangnya rapat-rapat. Kemari anak-anak, kataku. Kalian bisa melanjutkan operasi ini selagi aku kembali menjadi tukang kayu dan membuat gerobak untuk mengganti kereta luncur kita. Aku memberi
mereka arahan, lalu merencanakan pekerjaanku sendiri. Mereka menancapkan 4 tiang ke tanah dan memasangkan ke tiang-tiang itu selembar kain layar persegi dengan 4 tali yang diikatkan ke setiap ujungnya. Di dalam buayannya, mereka menempatkan labu yang berisi krim dan masing-masing berdiri di setiap sisi, menggulingkan labu itu ke depan dan ke belakang secara terus-menerus selama setengah jam. Sekarang, seruku berpaling dari pekerjaan. Buka labunya dan bawa isinya ke ibumu sebagai hadiah dariku. Saat menerimanya, kedua mata istriku terlihat senang melihat segumpal mentega segar. Dengan bantuan anak-anakku, saat ini gerobaknya sudah selesai. Sebuah kendaraan yang kikuk, tapi cukup kuat untuk berbagai fungsi yang akan kami taruh di dalamnya. Kendaraan itu terbukti sangat berguna bagi kami dalam mengumpulkan hasil panen. Kemudian, kami mengalihkan perhatian pada pepohonan yang telah kami tanam di petak tanah yang siap untuk ditransplantasi. Pohon walnut, cherry, chestnut diatur dalam deret paralel sehingga membentuk barisan pepohonan yang teduh di Falconhurst ke jembatan keluarga. Di antara pohon-pohon tersebut, kami membuat jalan yang lumayan bagus sehingga tidak akan kesulitan dalam mencapai Tentholm. Kalau terjadi cuaca seburuk yang diperkirakan, kami menanam anggur mengelilingi akar-akar lengkung, pohon bakau besar, dan pohon-pohon lainnya di tempat yang cocok. Beberapa ditanam di dekat Falconhurst dan yang lainnya lebih jauh ke Jackal River untuk mempercantik Tentholm. Tentholm telah menjadi subjek yang kupikirkan dengan serius selama beberapa saat pada waktu lalu, dan sekarang aku memusatkan semua perhatianku ke sana. Memang, ambisiku bukan untuk membuatnya tampak cantik, melainkan untuk membentuknya menjadi tempat pengungsian yang sempurna dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, perhatian pertamaku adalah menanami pagar berduri tebal yang mampu melindungi kami dari hewan liar manapun, dan membentuk penghalang yang cukup untuk melindungi diri dari serangan suku pedalaman yang mungkin saja muncul. Namun, kami tidak cukup puas dengan itu saja. Kami membentengi jembatan dan di atas sepasang bukit kecil memasang 2 senapan yang kami bawa dari kapal dengan memoncongnya yang aktif yang akan meletus menantang musuh apapun, baik manusia maupun hewan. 6 minggu berlalu sementara kami disibukkan dengan pekerjaan. 6 minggu yang penuh kerja keras, tetapi sangat menyenangkan. Kami menyambut tiap minggu yang mengiringi istirahat dengan penuh syukur. Dan pada hari itu, selalu secara khusus berterima kasih kepada Tuhan atas kesehatan dan keselamatan kami yang tiada hentinya. Dengan segera, aku melihat kalau kerja keras ini telah meningkatkan kekuatan anak-anak dengan sangat menakjubkan. Aku mendorong mereka untuk berlatih lari, lompat, memanjat, dan berenang. Namun, aku juga melihat perkembangan ini menimbulkan efek kurang bagus pada pakaian mereka. Meskipun beberapa waktu lalu masih terlihat sangat rapi, sekarang tampak berantakan dan jelek, padahal pakaian mereka sudah dibenahi dan ditambal. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk melakukan kunjungan lainnya ke kapal, untuk menambah stok pakaian, untuk melihat seberapa lama lagi kapal itu akan tetap bertahan. Ketiga anakku ikut dengan perahu baru. Perahu yang lama tampak masih dalam kondisi yang sama saat kami tinggalkan. Beberapa pelang menghilang. Hanya itu. "Ayo anak-anak," seruku. "Jangan sampai ada barang berharga yang tertinggal di atas kapal. Geledah kapal sampai ke ruangan yang paling bawah." Mereka mengambil apa yang kukatakan. Peti-peti pelaut, berbal-bal kain dan linen, beberapa pasang senapan kecil, bola dan peluru, meja-meja, bangku-bangku, penutup jendela, baut dan kunci, barel-barel ter, semuanya segera ditumpuk di geladak. Kami mengisi perahu, kemudian berangkat ke pantai. Secepatnya kami kembali lagi dengan perahu tong yang bergandeng. Dan setelah beberapa kali perjalanan lagi, sudah tidak ada yang tersisa di kapal.
Satu kali perjalanan lagi, kataku kepada istriku sebelum kami memulai lagi. Dan akan menjadi akhir dari kapal gagah berani yang membawa kita dari Swiss. Aku harus meninggalkan 2 barel bubuk mesiu di atas kapal dan bermaksud meledakkannya. Sebelum kami menyalakan sumbunya, aku menemukan sebuah kuali tembaga besar yang menurutku bisa digunakan. Dengan cepat, aku mengambil beberapa tong kosong yang mungkin dapat mengapung jikalau kapal karam. Barel-barel ditempatkan, deretan sumbu dinyalakan, dan kami kembali ke pantai. Makan malam sudah tersedia di luar tenda. Dari tempat itu, kami bisa mendapatkan pemandangan kapal yang baik. Kegelapan datang. Tiba-tiba percikan nyala api naik dari perairan yang gelap. Sebuah raungan menggelegar yang muram terdengar di seberang laut, dan kami tahu kalau kapal tua kami yang bagus sudah tidak ada. Kami telah merencanakan penghancuran kapal dan tahu kalau inilah yang terbaik. Namun, malam itu kami pergi tidur dengan perasaan sedih, seakan-akan telah kehilangan teman lama yang kami sayangi.